Li Shu adalah pelatih pribadi dan satu-satunya pekerjaannya adalah membantu bintang perempuan merasa lebih baik. Cerita dimulai di tempat yang sangat sibuk, lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Dan seorang gadis pirang dengan gaun pink bernama Jia sedang melarikan diri dari seorang pria. Dia terus memanggilnya, tapi dia hanya tertawa dan berlari. Pria ini tidak mengerti mengapa dia selalu muncul dalam mimpinya dan dia tidak pernah bisa menjangkaunya. Tiba-tiba, pria ini mulai melewati kerumunan orang dan akibatnya melihat informasi tentang mereka, misalnya seorang wanita pirang bernama Jia. Beratnya 50 pound dan tingginya 165, ada gadis lain yang memakai kacamata, dan juga ada fitur tentang berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Pria ini adalah protagonis kita yaitu Li Shu. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mengapa dia melihat semua hal ini. Tiba-tiba suara datang ke telinganya dari suatu tempat. Seorang gadis berambut pirang meminta protagonis untuk bangun. Pria itu terbaring sangat santai di sofa. Tapi ketika dia melihat bosnya, dia segera mencoba untuk bangkit. Gadis itu bertanya padanya apakah dia mengalami mimpi buruk karena dia banyak berkeringat. Protagonis menjawab bahwa itu bukan mimpi buruk, dia hanya lupa menyalakan AC. Setelah itu, bosnya memerintahkannya untuk bangkit, lalu dia bertanya apakah dia tidak memberinya cuti. Hari ini dia tidak mengerti apa yang dia lakukan di sini. Protagonis menjawab bahwa dia tidak melakukan apa-apa di rumah dan lagi pula, seseorang bisa saja tiba-tiba ingin membeli kelas darinya. Selain itu, dia tidak ingin meninggalkan gadis cantik seperti bosnya sendirian. Gadis itu berbalik ke arah pintu keluar dan sarkastis. Berkata bahwa dia sangat lucu, dia bahkan tidak percaya. Dia akan menemukan lalat di gymnya, apalagi pengunjung. Terutama yang ingin membeli pelajaran pribadi, gadis itu tampaknya sangat tidak puas dengan klubnya. Dia mulai berkata bahwa seharusnya dia menemukan pria untuk menikah dan yang akan memasak makanan enak di rumah. Tapi dia memutuskan untuk menghabiskan uang untuk membuka klub ini. Protagonis sudah terbiasa mendengar keluhan ini dari bosnya. Jadi dia ingat bahwa dia selalu menerima tawaran pernikahan. Jadi dia bertanya mengapa dia belum menerimanya. Bahkan tawaran ini juga datang dari bos-bos kaya yang hebat. Gadis itu melemparkan handuk ke wajahnya dan memintanya untuk berhenti membicarakannya. Lalu memerintahkannya untuk mandi karena dia banyak berkeringat. Lai masuk ke ruang ganti dan mulai melepas bajunya. Karakter utama kita baru saja lulus kuliah dan mulai bekerja sebagai pelatih pribadi. Di sebuah gym kebugaran dan kecantikan ini, yang baru saja berbicara dengannya adalah bosnya, Su Liang, berkat kecantikan bosnya. Saat mereka membuka klub untuk pertama kalinya, banyak pengunjung yang datang. Tapi segera bisnis mulai gagal. Hal terburuknya adalah bahwa para pesaingnya menarik semua pelatih mereka. Dengan menggoda mereka menggunakan gaji tinggi dalam waktu kurang dari setengah bulan. Hanya protagonis yang tersisa bersamanya. Sebenarnya semua pelatih ini membawa klien mereka pergi. Tetapi protagonis terus mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkan Suling menutup klub ini. Dia harus membantu mengembalikan kejayaannya yang dulu. Tiba-tiba anak itu menerima pesanan. Dan sekarang dia sedang diangkut ke suatu tempat. Semuanya berwarna biru cerah. Dan pemuda itu tidak mengerti di mana dia berada. Setelah itu terjadi transfer instan. Dan dia diterima di sistem yang sempurna. Anak itu melihat seorang gadis berambut pirang dengan 2 ekor kuda. Dia juga mengenakan gaun pink dan bisa terbang. Gadis itu mendekat ke protagonis, mengatakan bahwa namanya Lulu dan dia adalah manajer sistemnya. Li Shu masih dalam semacam kejutan, tetapi Lulu sudah mendekati wajahnya dan memberitahunya untuk bersiap-siap karena dia akan menghidupkan sistem. Tetapi anak itu menangkap tangannya dan meminta dia segera memberitahunya di mana dia berada. Gadis itu tiba-tiba menghilang dan Li Shu kembali ke ruang ganti. Dia kembali ke kenyataan tetapi benar-benar tidak percaya. Melihat tangannya dan bertanya, sistem sempurna macam apa ini? Setelah itu tiba-tiba seorang wanita melihat ke ruang ganti dan bertanya kepada pelatih Li Shu apa yang salah dengannya. Nama wanita itu adalah Wang. Sistem menunjukkan bahwa dia memiliki berat 74 kg. Dengan tinggi 1 meter 65 cm, jumlah lemak di tubuhnya adalah 31%. Pinggulnya sedikit lebar dan dia memiliki perut yang mengganggunya. Serangkaian latihan 104 sudah memadai, protagonis benar-benar bingung. 10 menit kemudian, Wang berjalan di jalan. Ketika seorang gadis mendekatinya dan bertanya apakah dia anggota klub olahraga ini. Kemudian gadis itu bertanya apakah klub ini bagus dan mengatakan bahwa dia ingin menemukan yang cocok untuk dirinya sendiri. Wang Mei memiliki harapan dalam jiwanya bahwa gadis ini akan menjadi bagian dari klub, lalu dia menjawab bahwa itu adalah klub yang sangat bagus. Ada banyak simulator keren yang berbeda dan juga pelatih profesional. Tiba-tiba seorang pemuda berpakaian olahraga mendekati mereka dan memotong pembicaraan, mengatakan bahwa pelatih Li Shu jauh dari profesional di bidangnya. Pria itu berkata bahwa dia pernah bekerja di sana sebelumnya, jadi dia tahu bagaimana pelatih itu terus-menerus menyentuh wanita. Wanita itu marah dengan intervensinya dan mengatakan bahwa dia mengerikan dan cabul. Saat marah dengan pria itu dan memintanya untuk berhenti berbohong, pria itu menjawab bahwa jika pelatihnya benar-benar baik, dia pasti sudah kurus. Gadis di sampingnya terkejut dengan apa yang dia dengar. Karena dia mengira gadis itu baru mulai pergi ke gym untuk menurunkan berat badan, tetapi menemukan bahwa Wang sudah di sana selama 2 tahun dan tidak mendapatkan hasil apapun. Wang merasa tidak nyaman dengan kata-kata pria sombong ini. Dia masih berdiri di tempat, menyaksikan keduanya naik eskalator. Pria itu berterima kasih
kepada Wang dan mengatakan bahwa dia bisa terus pergi ke klubnya, tetapi bahkan saat itu semua pengunjung bergegas ke arah mereka. Wang mengepalkan tinjunya dan berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya. Itu karena dirinya, reputasi klub mereka sedang jatuh. Gadis itu berkata bahwa selama dia pergi ke gym itu dia mencoba banyak latihan dan simulator yang berbeda. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menurunkan berat badan, jadi dia berkata bahwa dia perlu berhenti pergi ke klub olahraga mulai besok. Sekarang berdiri di depan protagonis, Wang mencoba mengatakan bahwa dia ingin berhenti berlatih di sana, tetapi Li Shu menggenggamnya di bahu dan memberitahunya untuk tidak melanjutkan pembicaraan karena dia memiliki pertanyaan yang sangat penting untuknya. Bos melihat ini dan sedikit khawatir dengan apa yang terjadi. Protagonis bertanya kepada Wang apakah dia setuju untuk mengikuti pelajaran gratis dengannya. Wang tidak mengharapkan tawaran seperti itu dan mencoba mencerna kata-kata pelatih Li di kepalanya. Karena itu tampaknya adalah momen yang memalukan. Sementara Lin mendorongnya menjauh dan berkata bahwa dia mengundangnya untuk latihan gratis. Kali ini dia berjanji bahwa dia akan sangat terkejut dan akan bisa mengganti pakaian olahraganya dengan cepat. Wang memutuskan bahwa dia akan membicarakannya dengan pelatih. Setelah itu, saat dia pergi, bos datang Li Shu dan meminta dia untuk memberitahu apa yang telah dia sepakati. Di sini bos bertanya apakah dia benar-benar ingin menggoda Wang dan menjual pelajaran privatnya. Si cowok menjawab bahwa dia terlalu banyak berpikir dan mengatakan bahwa dia hanya teringat beberapa metode pembakaran lemak khusus yang sangat cocok. Bos mengabaikan kata-katanya karena Wang tiba di klub ini pada bulan Mei dan segera membelinya untuk kelas. Tetapi hasilnya adalah dia tidak kehilangan 1 kilo pun selama waktu ini. Sebenarnya, Wang makan bersama protagonis sangat sering dan bertambah 2 kilo. Karakter utama mulai menggerakkan tangannya dengan marah dan berkata bahwa kali ini itu serius. Jika Wang memutuskan untuk berlatih sesuai dengan metodenya untuk menurunkan lemak, maka dia akan kehilangan 2 pon setiap hari. Setelah kata-kata si cowok, Sulin berpikir bahwa dia benar-benar tidak percaya pada rencananya. Gadis itu menjauh dan mengatakan bahwa dia masih berbohong padanya. Li Shu bertanya apakah dia tidak percaya padanya. Bos berpikir itu bukan ide yang buruk, jadi protagonis memutuskan untuk bertaruh. Jika dia menang, maka dia harus berenang bersamanya. Gadis itu setuju dengan syarat ini, tidak masalah. Si cowok terkejut bahwa dia setuju begitu cepat. Suliang keluar sambil berkata bahwa kehilangan 2 kilo dalam waktu singkat itu praktis tidak mungkin. Saat dia pergi, muncul di atas kepalanya fitur yang sama tentang tubuhnya. Si cowok menyadari bahwa ini pasti bukan mimpi. Tinggi gadis itu 174 cm dengan berat 54 kg. Jumlah lemak tubuhnya adalah 18%. Dia memiliki tubuh yang sempurna. Jangan sampai kamu perhatikan bahwa berkat sistem yang sempurna, tidak ada yang tidak mungkin. Dia berdiri di depan Wang dan bertanya apakah dia sudah siap. Lalu dia berkata bahwa nanti dia akan memberinya instruksi sesuai dengan kondisi fisiknya. Set latihan ini dibuat khusus untukmu. 50 lompatan dengan tali, 40 detik plank, 80 lompatan dengan kaki ke perut, 1 menit squat dan 20 squat, ditambah 20 turunan dari posisi tinggi, 20 turunan siku dari posisi berdiri dan 30 detik lari di tempat. Dia menjelaskan bahwa ini mirip dengan saat dia naik ke bangku untuk pertama kalinya dengan satu kaki, dan kemudian cepat-cepat meletakkan kaki satunya dan turun dengan cara yang sama. Ini seperti memanjat tangga hanya di titik yang lebih tinggi. Ewang melihat pelatih dengan mata besar. Dia bertanya apakah dia benar-benar harus mengulang semua ini. Li menjawab bahwa bukan hanya sekali tapi 4 kali. Gadis itu terkejut bos melihat mereka sementara protagonis mengamati. Wang melakukan latihan untuk pembakaran lemak cepat. Sepertinya ini benar-benar membantu orang menurunkan berat badan lebih cepat. Sebagian besar berat badan berlebih terdiri dari air, dan hanya sedikit yang berupa lemak. Pemuda itu menyuruh gadis itu untuk merelaksasi pergelangan tangannya. Bos berpikir bahwa kehilangan 2 kilo dalam 2 jam adalah mitos, dan itu tidak mungkin. Tetapi dia penasaran mengapa protagonis yang tahu bahwa itu tidak mungkin terus bersikeras. Sul yang berpikir bahwa bahkan ketika dia gagal dia masih ingin berenang bersamanya dan bersantai. Dia berpikir bahwa ini akan menjadi seperti hadiah untuk usahanya. Waktu berlalu dan suara si ulan tidak mereda. Wang sudah kelelahan. Mulutnya kering dan dia basah kuyup karena keringat. Gadis itu mengalami sesak napas yang sangat tinggi dan tidak bisa menggambarkan perasaan ini. Li Shu memberitahu Wang untuk tidak malas. Karena dia tahu tubuhnya belum mencapai batasnya, dia masih perlu pergi ke treadmill untuk bersantai dan meregangkan. Gadis itu berpikir dalam hati bahwa dia bukanlah orang biasa. Sedikit kemudian, pelatih mengatakan bahwa mereka sudah selesai hari ini. Dia bisa pergi mengganti pakaian dan mandi agar dia bisa mengukur berat badannya. Setelah beberapa saat, Li sedang menunggu Wang di ruang pengukuran. Tiba-tiba bos masuk dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir bahwa Wang akan mampu kehilangan 2 kilogram lemak sekaligus. Sul yang berkata bahwa dia bisa kehilangan hingga setengah kilo. Tapi 2 itu tidak mungkin. Protagonis tersenyum dan berkata bahwa harapan selalu berbohong hingga detik terakhir. Meskipun semua ini terasa seperti mimpi yang sangat aneh, dia bisa melihat data fisik semua orang. Pemuda itu memiliki perasaan aneh bahwa dia tahu latihan kompleks ini 104. Bos bilang kalau dia minta terlalu banyak, dia nggak bisa pergi berenang. Lalu Wang masuk ke ruangan dan minta maaf karena terlambat. Dia sudah mengenakan jumpsuit abu-abu yang bersih. Sul yang berdiri
terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa kehilangan begitu banyak berat badan hanya dalam satu latihan. Ketika Su Liang melihat gadis ini untuk pertama kali, dia hanya kehilangan sedikit berat badan. Ketika Wang berdiri di timbangan, beratnya 71 kilogram. Dia kehilangan 4 kilogram 800 gram, bahkan Wang pun tidak bisa percaya itu benar. Prototip itu sangat terkejut dengan jumlah lemak di tubuhnya. Menurun menjadi 29%, dia kehilangan 2 kilogram lemak dan sisanya adalah air. Li Shu membuat seseorang kehilangan hampir 5 kilogram hanya dalam 2 jam. Dan tanpa merusak tubuh, Su Lian berpikir bahwa protagonis memiliki ekspresi yang cukup santai di wajahnya. Dia bertanya-tanya apakah cowok itu benar-benar tidak mengerti bahwa dia telah menciptakan sebuah keajaiban nyata. Sedikit kemudian, mereka bertiga berada di pintu masuk klub. Su Lian memberikan instruksi kepada gadis itu, mengatakan bahwa jika Wang sakit, dia harus segera memberitahunya. Protagonis bertanya kepada bosnya, apakah dia masih tidak percaya padanya. Pada saat itu pelatih lain dan gadis yang mereka lihat di awal sedang turun dari eskalator. Gadis itu berpikir bahwa diskon yang dipromosikan oleh cowok itu hanya berlaku untuk 2 jam. Dan dia sudah merasa lelah. Dia mencoba untuk mengucapkan satu kata tentang apa yang dia pikirkan. Tetapi ketika mereka berdua turun tangga, mereka bertemu dengan gadis yang mereka lihat di pagi hari. Dan terkejut bahwa dia tidak terlihat sama seperti di pagi hari. Mereka berkata bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana dia bisa kehilangan begitu banyak dalam waktu yang singkat. Pelatih Li Shu tersenyum dan bertanya apakah dia teman Wang. Kepala Su yang melanjutkan percakapan dan bertanya apakah mereka ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan klub olahraga miliknya. Gadis itu segera berlari kepada mereka dan berkata bahwa dia ingin mengeluarkan langganan tahunan. Bos cepat membawanya ke kantornya. Protagonis mengelus kepala Wang Mei dan memujinya, mengatakan bahwa semua ini berkat dia. Jadi mulai hari ini, dia menjadi ciri khas klub olahraga. Gadis itu tidak bisa menahan emosinya dan memeluk pelatih dengan kekuatannya, berterima kasih padanya untuk segalanya. Malam hari di sebuah kamar hotel, seorang reporter muncul di TV mengatakan bahwa menurut pengumuman resmi film, bintang film yang akan memerankan peran karakter utama adalah Liu Yifei. Kemudian reporter itu langsung beralih ke aktris itu sendiri dan mengatakan bahwa dia mendengar bahwa seleksi untuk peran ini cukup ketat dan bertanya mengapa sutradara mengundangnya untuk peran ini. Gadis itu menjawab bahwa pertama-tama ada banyak adegan tari dan gerakan dalam film yang tidak bisa dilakukan dengan bantuan stuntman. Jadi karena dia sudah tahu cara menari sejak kecil, dia setuju untuk berpartisipasi. Kedua, dia mengatakan bahwa karakter tersebut memiliki banyak kesamaan dengan dirinya. Dia perlu berusaha untuk kesempurnaan dan tidak menyerah untuk apapun. Dia mengatakan bahwa kita perlu mencapai tujuan kita dengan tenang dan gigih. Aktris itu sendiri sedang berlatih di matras olahraga di dalam hotel. Dan menonton wawancara yang dia berikan kepada pers, tiba-tiba punggungnya mulai sakit. Seolah-olah ada sesuatu yang patah di dalam setiap kali dia berlatih dan menari. Keesokan harinya, punggungnya sakit sekali. Aktris itu tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti mengapa itu terjadi. Tetapi sepertinya semakin parah. Dia menyadari bahwa itu terjadi di saat yang kritis. Syuting akan segera dimulai dan jika orang-orang mengetahui tentang masalahnya, maka kemungkinan besar karir aktingnya akan mengalami kegagalan total. Liu Yifei menghubungi seseorang bernama Katie dan memintanya untuk melakukan sesuatu sekarang. Pada saat ini, Su Liang sedang duduk di depan komputer kantornya dan protagonis duduk di tepi mejanya dengan secangkir teh. Dia bertanya apa yang sedang dia lakukan. Bosnya menjawab bahwa dia sedang mempertimbangkan berapa banyak tindakan yang harus dia berikan padanya. Pemuda itu cukup terkejut dan bertanya tindakan apa yang dia berikan padanya. Gadis itu merapikan rambutnya dan menjawab bahwa jelas dia harus menjaga bakat seperti dia di klub ini. Jika tidak, jika dia kabur dengan gadis-gadis cantik lainnya, dia tidak akan menangis di kamar mandi. Sang protagonis menjawab bahwa dengan seorang nyonya muda dan cantik, dia bahkan tidak akan bisa melihat ke mata gadis-gadis lain. Su Liang ingin menjawab sesuatu, tetapi tiba-tiba banyak orang datang mencarinya. Seorang gadis berambut merah memotong pembicaraan dan berkata bahwa dia baru saja menelepon untuk membuat janji. Dia memperkenalkan diri sebagai Katie, agen dari aktris Liu Yifei. Katie berkata bahwa mereka ingin menggunakan klub dan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sang protagonis dan bosnya memandang mereka dalam diam sejenak, tetapi kemudian mereka menjawab dengan suara pelan bahwa semua ini tentu saja bisa dilakukan di tempatnya. Setelah kata-kata ini, dia mengagumi betapa cantiknya dia, dan terutama suaranya jauh lebih baik daripada di TV. Setelah itu, protagonis melihat fitur tubuhnya. Tinggi 168 cm dan berat 49 kg. 19% lemak tubuh dan dia memiliki tubuh yang bagus. Tetapi dia menyadari bahwa aktris itu memiliki masalah jangka panjang di punggung bawahnya sepanjang tahun dan jika semua ini tidak diobati tepat waktu, penyakitnya akan memburuk. Si bocah menerima informasi bahwa gadis ini akan cocok dengan 79 rangkaian latihan Li Shu. Dia tidak menyangka bahwa gadis secantik dan tampaknya sehat ini akan memiliki masalah kesehatan yang serius. Sementara dia perlahan mencerna informasi ini. Lulu,
muncul di sana dan mengucapkan selamat kepada tuannya atas integrasi sistem ideal yang sukses. Dia bisa menjadi generasi pertama pengguna sistem sempurna. Si pemuda berputar tajam ke berbagai arah dan dibawa kembali ke tempat yang aneh. Lulu memberitahu pemiliknya untuk tidak khawatir, karena dia berada di tempat khusus di mana waktu berhenti. Jadi sekarang dia bisa menanyakan pertanyaan apapun. Sang protagonis setelah mendengar tentang sistem yang berhenti, dia bertanya seberapa kuat sistem ini dan apa yang terjadi dengan sistem ini. Lulu menjawab bahwa sistem sempurna setelah beberapa level verifikasi. Akhirnya memilih dia sebagai pengguna generasi pertama. Si pemuda bertanya-tanya apakah ini digunakan untuk menguji generasi dan kapan dia harus membayar untuk penggunaannya. Lulu meminta Him untuk tidak terlalu khawatir karena sistem ini ideal untuk pemiliknya sendiri. Selain itu, setiap kali sang master mengarahkan seseorang menuju kesempurnaan, dia akan menerima kacamata sempurna yang sesuai. Kacamata ideal dapat dipersepsikan oleh pemilik sebagai semacam mata uang, bahkan bisa digunakan untuk membeli apapun yang dibutuhkan pemilik di pusat perbelanjaan sistem. Dan cara untuk melakukannya adalah membantu Him menyempurnakan orang-orang agar mewujudkan mimpi tubuh ideal. Lulu telah menyediakan pemilik dengan katalog barang-barang. Dia mengatakan bahwa semua yang ada bisa dibeli dengan harga yang sangat baik dan terjangkau. Li Shu melihat beberapa objek di depannya, kristal ungu yang sangat aneh, buah ginseng ametis laut dalam berusia 1000 tahun, semacam dewa kuno. Li Shu berpikir bahwa jika dia memiliki semua barang ini, klubnya akan mampu menarik pelanggan besar. Misalnya Liu Yifei, seorang aktris yang baru-baru ini datang kepada mereka dengan agennya. Lulu bertanya apakah tidak terlalu membosankan untuk bermimpi menjadi pelatih pribadi. Jadi dia bilang mungkin dia harus memimpin satria dan seniman bela diri. Menjadi guru bagi orang-orang hebat ini adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Protagonis tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Lulu menjelaskan bahwa dia adalah orang dengan sistem sempurna dan ditakdirkan untuk menjadi salah satu orang hebat di dunia ini. Tiba-tiba Li Shu kembali ke realitasnya dan menyapa Luo Qini. Gadis itu sendiri tidak mengerti mengapa dia begitu tenang, padahal orang biasa sangat bersemangat untuk bertemu dengannya secara langsung. Mereka meminta tanda tangan, jabat tangan atau pelukan. Dia menganggap bahwa Li Shu mungkin takut atau dia tidak menonton film hiburan. Gadis itu memutuskan untuk tampil sebagai penyanyi dan aktris, tetapi si cowok memotongnya, mengatakan bahwa dia tahu siapa dia. Kata-kata Lulu mengingatkannya untuk tidak memuji orang lain agar tidak mengurangi nilainya di mata mereka. Gadis itu menjadi gugup dan tidak mengerti mengapa cowok ini dipanggil bersamanya. Bahkan bos membisikkan di telinganya bahwa mereka memiliki tamu terkenal di depan mereka. Su Liang meminta Pratt untuk membawa air dan mengundangnya duduk untuk beristirahat. Sementara itu, aktris itu sendiri terkejut dan bertanya-tanya apa yang salah saat dia datang ke sini. Setelah beberapa saat, gadis itu menerima segelas air. Tapi seorang pria menghalanginya dan berkata tidak perlu istirahat. Jadi dia langsung membuang gelas itu ke tempat sampah. Pria itu membungkuk ke arah protagonis dan memperkenalkan dirinya sebagai pelatih pribadi aktris itu. Dia berkata namanya Mali. Pria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai pelatih pribadi yang hebat, setidaknya kamu harus tahu bahwa jika terjadi sesuatu selama latihan, dengan Luchan misalnya semacam kecelakaan, dia akan bertanggung jawab untuk ini. Protagonis melihat pelatih ini dan menyadari bahwa dia berpura-pura sok tahu. Sebenarnya pelatih ini hanya ingin menarik perhatian Lu Qini. Mali berkata bahwa sejak Lei Shi bekerja di klub olahraga kecil, dia tidak tahu semua detail profesional ini. Li Shu menerima data tubuh pria ini dari sistem. Tinggi 184 cm, berat 79 kg. Lemak tubuh 24% dan dia juga mengalami gagal ginjal. Otot yang kaku, tubuh yang lemah, dan kebugaran fisik yang sangat rendah. Dari penampilannya dia terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya semua ini hanyalah hasil dari operasi plastik untuk mempertahankan statusnya. Setelah melihat semua data ini, Li Shu terkejut bahwa pria ini bisa mengalami gagal ginjal. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa seorang aktris memiliki indikator fisik yang begitu buruk. Mali memberitahu pria itu bahwa seseorang bisa tiba-tiba menyembunyikan kamera di simulator, jadi dia harus memeriksa semuanya dengan hati-hati. Li Shu membuat ekspresi yang cukup serius dan bertanya kepada pria itu apa maksudnya. Pria itu tidak suka reaksinya dan bertanya apakah dia menyembunyikan sesuatu. Kemudian pria itu berbalik kepada kepala Su Liang dan berkata bahwa dia curiga bahwa tidak banyak orang di klub karena pria ini melakukan sesuatu. Bos itu mengerutkan kening dan jelas berkata bahwa ada beberapa orang di gymnya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Li Shu. Su Liang berpikir bahwa jika bukan karena aktris Li Qin, dia pasti sudah mengusir orang itu dari klubnya sejak lama. Mali tiba-tiba menjadi sangat gugup. Keringat mulai mengalir di pelipisnya dan dia mulai membuat alasan bahwa dia seolah-olah teringat sesuatu sambil berbalik kepada aktris. Dia tidak tahu bagaimana memberitahu bahwa mereka perlu pergi ke klub lain. Gadis itu perlahan setuju saat mereka akan pergi. Dia kembali sekali lagi untuk bertanya kepada staf tentang pemeriksaan yang sederhana. Peralatan gym telah menjadi situasi yang meragukan dan dia hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk berolahraga. Aktris itu mulai meminta maaf, tetapi protagonis memberitahunya bahwa jika nyeri punggung bawahnya terus berlanjut, maka akar masalahnya akan terus menjadi tulangnya. Otot-ototnya sangat sakit, dan dia punya cara untuk membantunya menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Aktris itu dengan cepat berhenti dan terkejut bahwa cowok ini tahu tentang masalahnya.
Gadis itu sangat takut bahwa ini bisa mempengaruhi karirnya. Tetapi tidak ada yang tahu tentang itu kecuali keluarganya. Pelatih pribadi gadis itu seharusnya mengejarnya dan tidak mengerti jenis nyeri punggung seperti apa ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentangnya. Aktris itu sendiri berpikir bahwa bahkan orang yang telah bekerja sebagai pelatih pribadi selama 3 tahun tidak menyadari masalahnya. Tetapi protagonis mengerti segalanya sejak pertama kali. Gadis itu tidak bisa mengerti bagaimana dia tahu, jadi dia memutuskan untuk bertanya langsung. Li Shu menjawab bahwa dengan level profesionalnya, sangat mudah untuk mengetahui bahwa dia mengalami nyeri punggung bawah. Dia bahkan mengatakan bahwa bahkan pelatih pribadinya harus tahu itu. Sebenarnya protagonis tahu bahwa sistem sempurna ini menampilkan segalanya untuknya. Cowok yang marah itu meraih prototip dengan baju, bertanya apa yang dibicarakan cowok ini. Pria itu mengatakan bahwa dia telah menjadi pelatih pribadi untuk aktris dan artis populer lainnya selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana protagonis bisa berpikir bahwa dia sebaik dia? Lalu dia berkata bahwa Li Qiu hanyalah pembohong yang pasti telah mendengar desas-desus di suatu tempat. Protagonis tidak mentolerir sikap seperti itu terhadap dirinya dan menangkap pria itu di pergelangan tangan. Pria itu tidak menyangka cowok ini memiliki cengkraman yang begitu kuat. Paling tidak, tanyakan kepada pria ini bagaimana seseorang dengan gagal ginjal dalam kondisi fisik yang sangat buruk bisa mengklaim menjadi pelatih pribadi terbaik. Pria itu menjadi gugup dan tidak bisa menemukan di mana cowok itu. Dia mendapatkan informasi ini lalu berteriak kepada pria itu untuk melepaskannya dan bertanya tentang jenis gagal ginjal apa yang dia bicarakan. Lalu pria itu mengatakan bahwa protes harus sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Jika tidak, dia akan dituntut karena pencemaran nama baik seperti yang kamu teruskan dalam percakapan. Dia bertanya apakah Mali tidak berpikir dia memiliki masalah ginjal atau tubuh yang lemah. Pria itu membela dirinya dengan mengatakan bahwa sangat sulit untuk menjadi pelatih pribadi bagi seorang artis terkenal ketika ada begitu banyak penggemar di sekitar. Tetapi dia meyakinkan bahwa dia benar-benar mengumpulkan orang-orang yang baik. Lalu protagonis dengan cepat bertanya apakah dia punya keberanian untuk bersaing dengannya dalam kebugaran. Dia menyarankan bahwa itu hanya 1 jam latihan pembakaran lemak yang cepat. Lalu Li Shou bertanya apakah dia terlalu takut merusak ototnya yang besar. Aktris Lu Kenya melihat mereka dari samping. Dan entah kenapa dia teringat bahwa dia sebenarnya belum melakukan latihan apapun dalam 6 bulan terakhir dengan pelatihnya. Lalu dia mulai berpikir bahwa protagonis benar-benar dan pelatihnya tidak memiliki bakat. Jadi Liu memberitahu pelatihnya untuk kembali. Sementara itu agen Katie menyadari bahwa dia telah menipu kliennya selama 3 tahun. Dan dengan demikian mengakhiri kepercayaannya. Dia menyingkirkan pelatih ini di depan semua orang. Pria itu pergi dan mulai berpikir bahwa protagonis melakukan segalanya untuk mengambil tempatnya. Aktris itu berbalik kepada protagonis dan berkata bahwa dia sangat berharap bahwa dia tidak peduli. Jadi, dia dengan tulus memintanya untuk menjadi pelatih pribadinya untuk mengobati penyakitnya. Li Chu segera setuju tetapi mengatakan bahwa semua ini tidak perlu penyembuhan. Tetapi latihan. Dia bilang bahwa dia bukan dokter, tetapi bisa menjamin bahwa sakit punggungnya bisa disembuhkan sekali dan untuk selamanya. Sedikit kemudian di gym VIP, Katie membawa air dan handuk untuk temannya dan memperingatkannya untuk sangat berhati-hati. Mengatakan bahwa dia tidak boleh terlalu tidak jujur hanya karena dia terlalu cantik. Katie berkata bahwa jika pelatih ini berani melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, dia harus berteriak karena dia akan tetap di belakang pintu dan dengan cepat datang untuk menyelamatkan. Aktris itu sangat terharu bahwa Katie sangat khawatir tentang dirinya, tapi dia yakin bahwa pemuda ini adalah profesional sejati di bidangnya, dan dia tidak akan berani melakukan hal yang tidak senonoh. Plus, dia pasti berpikir pemuda ini tampan. Sementara itu, protagonis sedang bersiap untuk masuk ke gym dan mulai berlatih. Tapi bosnya memintanya untuk menunggu sebentar. Dia memperingatkan bahwa dia selalu memperhatikan di ruangan pribadi dan jika dia tiba-tiba berani memanfaatkan kesempatan ini untuk bermain-main dengan aktris, maka dia hanya akan berubah menjadi mayat. Protagonis hanya berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kemarahan. Dia tidak mengerti mengapa semua orang mengira dia benar-benar orang seperti itu. Dia bilang bosnya jauh lebih cerdas daripada aktris, jadi dia tidak akan melakukan apa-apa. Si pirang menginjak kakinya untuk membungkamnya. Pemuda itu berteriak kesakitan dan memutuskan untuk pergi ke kelas. Tiba-tiba, dari sudut matanya, pelatih melihat bahwa Katie sendiri ada di belakangnya. Dia membersihkan tenggorokannya dengan canggung dan bertanya apakah dia memanggilnya. Lalu tiba-tiba, dia mulai menggoda dia dan berkata bahwa otot-ototnya sangat kuat. Kemudian dia bertanya apakah dia akan memberinya pelajaran pribadi suatu hari nanti. Pemuda itu menyadari bahwa lebih baik membiarkannya berbicara sendiri, jadi dia kembali ke ruang di mana aktris menunggunya. Li Shu meminta maaf karena terlambat dan bertanya apakah dia sudah siap. Gadis itu menjawab bahwa dia sudah siap, dan dalam hati bertanya-tanya apakah pakaiannya terlalu seksi untuk protagonis. Tapi ketika dia mendekat, dia hanya berkata bahwa sekarang mereka akhirnya akan mulai berlatih. Protagonis menganggap aktris itu sangat cantik dan menggoda dalam pakaian itu, tapi lebih memilih untuk tidak menunjukkan apa-apa seperti yang diperintahkan Lulu. Sedikit kemudian, protagonis meminta gadis itu untuk berbaring telentang, meletakkan tangannya di samping, dan menyebarkan kakinya selebar bahu. Kemudian dia harus perlahan-lahan mengangkat pinggulnya
dan fokus perhatiannya. Gadis itu tidak mengerti mengapa. Dia tiba-tiba merasa sangat malu. Li Shu memuji. Gadis itu tidak menyangka bahwa dia harus tetap dalam posisi ini. Selama 10 menit beberapa waktu berlalu dan dia bertahan dengan sekuat tenaga. Kakinya dan pahanya sudah bergetar tak terkendali karena kelelahan. Dan pinggangnya sangat sakit tapi gadis itu memutuskan untuk bertanya kepada pelatih berapa lama. Waktu yang telah berlalu karena sepertinya sudah setahun yang lalu. Protagonis itu mengernyit dan berkata bahwa baru 2 menit. Sejak dimulai Lutni, tidak mengira ini karena sepertinya sudah selamanya berlalu. Gadis itu berkata bahwa tidak mungkin dia bisa bertahan beberapa menit lagi. Apalagi 10 menit penuh sepertinya pinggangnya hampir patah. Tiba-tiba protagonis itu menariknya dari belakang dan memberitahunya untuk tidak berhenti. Tidak mungkin dia harus memikirkan rasa sakit di punggung yang sudah mengganggu. Dia selama bertahun-tahun lalu dia meminta untuk mempercayainya. Dan dia pasti tidak perlu khawatir gadis itu setuju dan melanjutkan. Dalam posisi yang sulit itu, cowok itu menyuruhnya untuk fokus pada pinggulnya. Dan perlahan-lahan merelaksasi otot pinggangnya dan dia harus mencoba menemukan metode yang sesuai. Dan sama sekali tidak boleh terburu-buru. Dia menyadari bahwa kata-kata pelatihnya ternyata terasa ajaib dan bahkan rasa sakit di punggungnya hilang. Protagonis itu melihat jam dan berkata bahwa hanya ada 10 detik tersisa di detik terakhir. Aktris itu bertahan hanya dengan sisa tenaganya dan ketika kata itu terdengar padanya, bahwa waktu sudah habis dan dia akhirnya bisa istirahat, gadis itu mengumpat dan berkata bahwa dia hampir mati. Protagonis itu bertanya apakah semuanya baik-baik saja, tapi gadis itu bangkit dengan tiba-tiba dan berkata bahwa dia harus minum sesuatu terlebih dahulu. Dia bahkan tidak mendengarkan nasihat pelatih, bahwa dia tidak boleh bangkit terlalu cepat setelah beban yang berat pada tubuhnya jadi segera setelah dia melangkah gadis itu hampir jatuh. Tapi untungnya pelatih berhasil menangkapnya tepat waktu. Tiba-tiba gadis itu menyadari bahwa dia sedang berpegangan pada tubuh seorang pria dan melompat mundur sambil memberi alasan tentang kelemahan kakinya. Protagonis itu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan dia tidak perlu khawatir. Dia seharusnya tidak membuat gerakan mendadak. Dia juga bertanya bagaimana keadaan pinggangnya dan apakah dia merasa sedikit lebih rileks saat itu. Gadis itu menyadari bahwa pinggangnya benar-benar menjadi rileks sudah lama sekali. Sejak dia merasakan perasaan ringan ini, matanya bersinar dengan kegembiraan. Dan aktris itu sudah siap untuk memulai latihan baru. Gadis itu mulai berpikir bahwa seandainya dia bertemu pelatih Li Shu sebelumnya, dia tidak akan berjuang dengan masalah ini selama itu. Kemudian pelatih berkata bahwa dia akan memberinya pijatan relaksasi. Dia bilang otot punggung vertikal dan otot punggung bawahnya sangat tegang, jadi untuk mengurangi rasa sakit, pijatan relaksasi itu sangat penting. Lu Shu tidak menyangka bahwa dia juga akan menerima pijatan setelah beberapa saat. Dia berbaring telungkup sementara protagonis melakukan pijatan. Gadis itu mulai berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya seorang pria menyentuh tubuhnya. Keluarganya sangat melindungi dan dia terus-menerus berakting di film. Jadi dia tidak punya banyak waktu untuk itu. Sementara dia memikirkan semuanya, pelatih Li Shu memberitahunya untuk terus bernapas dalam-dalam dan rileks. Gadis itu menjawab bahwa dia mengerti. Dia percaya bahwa teknik yang dilakukan oleh pelatih cukup profesional dan bisa dibandingkan dengan pijatan profesional. Aktris itu sangat menyukai pijatan ini sehingga dia berusaha menahan diri dan tidak mengeluarkan suara. Sementara itu, pelatih sendiri berhasil melakukan pijatan ini dengan sangat baik, dengan sangat mudah, dan semua itu karena dia memiliki tips untuk sistem yang sempurna. Ini benar-benar tertulis di depan matanya. Sistem ini benar-benar unik. Li Shu sangat paham tentang akupuntur dan semua yang harus dia lakukan sekarang adalah mengikuti instruksi sistem untuk menyelesaikan serangkaian. Tiba-tiba gadis itu berteriak keras karena pria itu menekan titik yang sangat spesifik. Semua gerakan pria ini tampak terlalu halus dan lambat, dimanapun dia menekan, merangsang tubuhnya. Yang gadis itu rasakan sangat mirip dengan kejutan listrik. Protagonis sedikit mengencangkan lengan untuk mengikuti titik-titik sistem. Sekarang dia memberitahu gadis itu untuk rileks. Karena pijatnya sudah selesai, aktris itu sendiri tidak ingin mengakhiri dan pergi. Dia sangat menyukainya sehingga dia rela menghabiskan 1 juta tahun lagi di karpet ini. Tetapi dengan sedih, protagonis menjawab bahwa itu benar-benar sudah selesai. Tapi dia bilang bahwa dia bisa melanjutkan jika dia benar-benar mau. Gadis itu melompat dan menjawab tidak, jadi protagonis memintanya untuk tidak tetap di tempat tidur. Gadis itu harus minum air dan kemudian bangkit serta berjalan sedikit. Sedikit kemudian, Liu Yifei sudah berjalan di treadmill. Pada saat ini, protagonis muncul di ruang sistem. Dan Lulu mengucapkan selamat kepadanya karena telah membantu aktris itu melangkah lebih jauh dalam kesempurnaannya. Dia baru saja menerima total 12 poin sempurna setelah membantu aktris itu. Karakter utama sekali lagi memiliki banyak pilihan barang yang bisa dia beli untuk dirinya sendiri dan bahkan harga sempurna untuk 12 poin sempurna. Daftar itu termasuk sisik ikan peningkat fisik dan armor mereka, serta peningkat kecepatan. Pemuda itu bertanya kepada Lulu mengapa beberapa produk membatasi jumlah pembelian. Sementara yang lain tidak, Lulu menjawab kepada tuannya bahwa barang-barang yang membatasi jumlah pembelian adalah semua konsumsi. Misalnya, obat peningkat fisik tidak peduli apapun akan memiliki batasnya. Dan itu karena tubuh manusia, penggunaan obat peningkat fisik yang tidak terbatas tidak selalu memperkuat tubuh secara keseluruhan. Setelah mengonsumsi lebih dari 200 obat, obat ini akan kehilangan efeknya.
Jadi zat untuk meningkatkan fisik akan mengingatkan pemiliknya tentang frekuensi pembelian. Protagonis ingin semua barang yang disajikan dalam daftar. Tetapi 12 poin jelas tidak cukup untuknya, jadi dia meminta Lulu untuk memeriksa tagihan atau menyatakan pendapatan seperti di kartu kredit. Gadis itu berkata itu tidak akan berhasil dan jika dia ingin membeli semua barang ini, maka dia harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan poin. Li Shu tidak membantahnya dan berkata dia tidak membutuhkan kacamata ini sekarang. Pemuda itu menjawab bahwa ketika dia membutuhkannya, dia bisa membangunkannya di kepalanya. Protagonis melihat Lucky dan melihat bahwa dia masih berolahraga. Di treadmill, dia menyadari bahwa dia harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak poin, sedikit kemudian bos itu sendiri. Lebih banyak poin sedikit kemudian bosnya sendiri. Mendekati aktris itu dan menyerahkan handuk kepada Su Liang. Dia mencatat bahwa Su Liang terlihat jauh lebih baik dan berkata bahwa pelatih Li Shu tidak mengecewakannya. Aktris itu mengucapkan terima kasih atas handuknya dan menjawab bahwa itu bahkan memberinya kejutan yang lebih besar. Gadis itu juga bertanya kepada Su Liang pelatih seperti apa yang dia pikirkan tentang protagonis. Bos mulai mendaftar dalam pikirannya bahwa dia jujur, baik, dan sebagainya, tapi saatnya untuk berbicara. Bos menjawab bahwa dia tidak mengerti apa yang dibicarakan aktris itu. Liu Yifei menjawab bahwa dia menganggap protagonis adalah talenta hebat, yang pantas mendapatkan platform pengembangan yang lebih baik dan lebih tinggi. Su Liang bertanya-tanya apakah gadis ini benar-benar ingin mendapatkan pelatihnya untuknya pada saat itu protagonis muncul. Dan bertanya apa yang mereka bicarakan di sini. Anak laki-laki itu tersenyum lebar di wajahnya. Dan bertanya apakah mereka keberatan jika orang lain bergabung dalam percakapan. Aktris itu menjawab bahwa dia tidak peduli dengan apapun tetapi dia khawatir Miss Su Liang akan cemburu. Bos mulai berjalan menjauh. Dan berpikir bahwa mungkin protagonis sebenarnya tidak melewatkan kesempatan. Dia berbalik dan berkata bahwa Li Qiu hanyalah temannya. Jawaban ini sedikit mengejutkan protagonis tetapi dia tidak menjawab apa-apa. Dan berbalik kepada gadis yang berterima kasih padanya karena membantunya dengan punggungnya. Pemuda itu menjawab bahwa itu bukan masalah besar dan meminta 2 tanda tangan. Aktris itu melihat ke arahnya dan bertanya apakah selain tanda tangan, apa pendapatnya tentang gaji tahunan $1 juta. Anak laki-laki itu pada awalnya bahkan tidak bisa memikirkan jumlah sebesar itu. Gadis itu menjawab bahwa dia ingin merekrutnya sebagai pelatih pribadinya. Dan jika jumlah ini tidak baik baginya, maka dia bisa menambah lebih banyak. Dia memberitahunya bahwa gajinya pasti tidak sebanding dengan klub kecil seperti itu. Dan jika dia menerima, pemuda itu bisa melompat dalam karirnya seolah-olah dia memiliki sayap. Dia berkata bahwa orang biasa tidak akan bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Untuk ketenaran dan kekayaan protagonis. Menjawab kepada gadis itu bahwa dia hanya perlu membayar untuk waktu kelas. Dan bahwa dia harus melupakan gaji tahunan, gadis itu tidak mengerti. Apakah dia benar-benar berencana untuk tinggal di klub kecil ini seumur hidupnya? Atau jika semua ini karena kepala Su Liang, karakter utama. Mengaku bahwa salah satu alasannya adalah semua orang menyukai kecantikan bos. Aktris itu berteriak bertanya mengapa pria itu sudah pergi. Lalu dia bilang bahwa dia juga bisa menyewa kepala Su Leon, protagonis. Hanya mengulurkan tangannya ke samping dan menjawab bahwa dia tidak akan pernah setuju. Karena dia mengenalnya dengan sangat baik, sementara Su Liang sudah duduk di mejanya di kantornya dan mengklik dengan mouse. Dia mulai berpikir bahwa segera setelah protagonis pergi, hanya akan ada dia di klub. Jadi dia sangat perlu merekrut pelatih baru, protagonis. Mendekatinya dan menyarankan bahwa dia terlihat sedang tidak mood. Dia bilang jika ada yang salah, dia bisa memberitahunya agar dia bisa membuatnya bahagia. Gadis itu menoleh padanya dan bertanya kapan dia berencana untuk pergi. Pria itu tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Jadi dia bertanya apakah aktris itu mengatakan sesuatu. Gadis itu tiba-tiba menjawab bahwa dia bisa saja pergi, tapi pemuda itu tidak mengerti mengapa dia harus pergi dan berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Su Yan tidak percaya bahwa dia menolak. Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia telah menandatangani perjanjian transfer saham dan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Gadis itu menyipitkan matanya ke arah Prota. Sementara itu aktris dan agennya, Katie, lewat di tempat itu. Mereka berpikir bahwa pasangan ini tidak terlihat seperti teman biasa. Katie tiba-tiba berkata bahwa mereka memiliki acara lain yang akan difilmkan sedikit kemudian. Jadi sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal segera setelah kedua gadis itu keluar dari pintu. Protagonis langsung bertanya kepada bosnya mengapa mereka tidak istirahat dan berenang sekarang. Karena tidak ada tamu lain yang berencana untuk hari ini, gadis itu menyilangkan tangan di dadanya dan menegur pemuda itu karena terus memikirkan hal itu dan berkata bahwa jika dia tidak ingin melihat kolam yang terendam cairan merah, maka dia seharusnya menunggu beberapa hari. Tiba-tiba pria-pria bertato berani datang kepada mereka. Mereka tidak terlalu ramah dan tidak percaya mereka dipekerjakan karena kedua orang ini. Pada saat ini, adegan berpindah ke Prota yang terbaring di ranjang rumah sakit, semua terbalut. Bahkan dengan kepalanya terikat, dia dibangunkan oleh Su Liang, yang menggerakkan tongkat di wajahnya pada awalnya. Pemuda itu tidak mengerti di mana dia berada. Cahaya terang menyengat matanya dan dia mengernyit. Tiba-tiba dia mengeluh karena sakit di kepalanya. Bocah itu terus bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Sementara itu, bos memanggil dokter untuk melihatnya segera. Dokter itu ternyata kenalan Su Liang.
Dia berkata bahwa protagonis hanya mengalami beberapa luka dan butuh waktu untuk pulih. Meskipun dia terlihat sangat parah, itu tidak serius. Dokter itu mengakhiri dengan mengatakan bahwa dia hanya perlu istirahat dan semuanya akan baik-baik saja. Kemudian dokter itu teringat bahwa dia adalah teman sekamarnya di universitas. Dan bahwa dia bekerja keras untuk keluarganya, jadi dia bertanya apa hubungan Su Liang dengan protagonis. Bos itu memerah karena malu dan tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Tetapi kemudian dia menjelaskan bahwa protagonis hanya pelatih klubnya dan tidak lebih. Dokter itu berkata bahwa dia sudah melihatnya sendirian selama beberapa waktu. Jadi dia khawatir, kemudian dia berbalik kepada korban dan berkata bahwa perawat telah menaruh semua barangnya di lemari. Dia juga bertanya tentang asal barang-barang yang dia kenakan sebelumnya karena mereka sangat melindungi. Pemuda itu menjawab bahwa itu adalah armor dalam keluarganya yang digunakan untuk pertahanan diri. Dia berpikir jika dia tidak menukar kacamata sempurna itu dengan armor sisik ikan sebelum para penjahat datang, maka dia tidak akan memiliki setengah kehidupan lagi. Tiba-tiba Lulu muncul dan bertanya apakah pemilik tahu mengapa para bandit datang padanya. Jadi dia menunjukkan kepadanya sebuah episode di mana mantan pelatih pribadi aktris Lani memberikan uang kepada para bandit ini dan meminta mereka untuk mematahkan kaki atau tangannya. Itu sangat kejam. Protagonis bertanya-tanya bagaimana orang bisa melakukan ini. Mali memberitahu para bandit bahwa jika semuanya berjalan lancar, dia akan memberikan sisa uangnya. Protagonis bertanya kepada Lulu bagaimana dia bisa mengetahui informasi ini, dan dia menjawab bahwa ketika dia melawan para bandit, dia mengekstrak ingatan mereka, dan menerima video tentang kesepakatan yang mereka lakukan yang merugikan tuan rumah, dan oleh karena itu Lulu harus menyelidiki dari cairan merahnya. Pemuda itu memuji dia dan berkata itu sangat mengesankan, dia melakukan pekerjaan yang hebat. Muncul dan bertanya apakah pemilik tahu mengapa para bandit datang kepadanya. Jadi dia menunjukkan kepadanya sebuah episode di mana mantan pelatih pribadi aktris Lani memberi uang kepada para bandit ini dan meminta mereka untuk mematahkan kaki atau tangan si cowok. Itu sangat jahat. Protagonis bertanya-tanya bagaimana bisa orang melakukan ini. Mali memberitahu para bandit bahwa jika semuanya berjalan lancar, dia akan memberikan sisa uangnya. Protagonis bertanya kepada Lulu bagaimana dia mengetahui informasi ini. Dan dia menjawab bahwa ketika dia melawan para bandit, dia mengekstrak ingatan mereka. Dan menerima video tentang kesepakatan yang mereka lakukan yang tidak menguntungkan bagi tuan rumah. Dan karena itu Lulu harus menyelidiki dari cairan merahnya. Si cowok memujinya dan berkata itu sangat mengesankan, dia melakukan pekerjaan yang hebat. Gadis itu berterima kasih kepada pemiliknya dan berkata bahwa setelah semua ini adalah tugasnya. Protagonis mengucapkan selamat tinggal sambil melambaikan tangan tetapi tidak menyadari bahwa dia sudah berada di realitasnya. Tiba-tiba kedua gadis itu langsung melompat ke arahnya Sul yang berkata bahwa sepertinya dia mulai berhalusinasi. Dan memukul kepalanya dengan sangat keras dokter menawarkan untuk memindahkannya ke rumah sakit jiwa. Protagonis berusaha memberitahu mereka bahwa dia hanya sangat emosional. Dokter memberitahu temannya bahwa dia perlu pergi mengurus pasien lain. Sul yang kembali ke anak laki-laki itu dan berkata bahwa dia harus mendapatkan kembali kekuatan. Dan tidak pergi bekerja di klub. Anak laki-laki itu bertanya bagaimana dia akan bekerja sendirian selama ini. Si Pirang menjawab bahwa itu tidak terlalu sulit, selain itu dia harus memperbaiki fasad. Bos duduk di kaki si cowok dan bertanya siapa sebenarnya yang melakukan itu. Dia mempertanyakan apakah dia tidak mengganggu pacar seseorang. Protagonis bertanya dengan marah apakah dia benar-benar terlihat seperti orang yang seperti itu. Lalu dia menjelaskan bahwa dia tidak memikirkan siapapun. Kecuali dia bos meminta dia untuk memikirkan hal itu, dan mungkin dia ingat sesuatu. Pemuda itu memintanya untuk tidak khawatir, dan menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepadanya. Bos tidak yakin dia bisa melakukannya. Meskipun dia memiliki pelindung batin, itu tetap sangat berbahaya. Protagonis terdiam terkejut sejenak, dan bertanya bagaimana dia tahu tentang pelindungnya. Sul yang buru-buru menjawab, dan berkata dia mendengar sesuatu tentang sisik ikan, itulah sebabnya dia berkata begitu. Si cowok tidak punya pilihan selain setuju. Bos menyadari bahwa sudah terlalu larut, dan sudah waktunya untuk kembali. Sul yang meninggalkan ruangan, berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkan orang tahu siapa dia sebenarnya. Dia berkata bahwa dia akan selalu hidup dalam kegelapan. Bos teringat bahwa dia meninggalkan keluarganya, tetapi bertanya mengapa hatinya belum melupakan apapun. Dia memikirkan protagonis dan berkata bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama. Gadis itu berkata bahwa inilah cara takdir bekerja. Sisa waktu di rumah sakit, si cowok hanya berbaring di sana dan tidak melakukan apa-apa selain terpaku pada ponselnya. Dia sangat bosan dan melihat semua berita dan gosip, bahkan ada berita mengejutkan tentang aktris terkenal Liu Yifei. Berita itu mengatakan bahwa dia diam-diam berkencan dengan seseorang yang misterius. Pria kaya, tapi berita ini membuat protagonis bersemangat dan dia melompat ke tempat tidur. Tiba-tiba kamarnya diserbu oleh aktris Liu Tinier yang mengenakan kacamata agar tidak dikenali. Gadis itu memintanya untuk menjaga suaranya, agar orang-orang tidak berlari ke ruang perawatan. Lalu dia terkejut, karena dia dibungkus perban dari kepala hingga kaki. Secara harfiah, gadis itu bertanya apakah dia terluka parah. Anak laki-laki itu memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja, setidaknya itu yang dikatakan bosnya. Protagonis bertanya bagaimana gadis itu tahu dia ada di sini. Aktris itu menjawab bahwa Sul yang telah memberitahunya. Gadis itu berkata bahwa dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan para bandit itu sendirian.
Protagonis membantah kata-katanya dan berkata bahwa jika dia bisa, dia tidak akan terbaring di rumah sakit. Gadis itu mendekat dan bertanya apa yang sudah dilakukan anak laki-laki itu kepada mereka. Dia mempertanyakan apakah dia telah melintasi jalan bos Li Shu dan memintanya untuk tidak bicara omong kosong. Karena dalam hal itu akan ada banyak orang, bukan hanya dua. Lalu dia bertanya kepada gadis itu apakah tidak berbahaya baginya datang ke sini sendirian. Gadis itu ragu karena memang begitu, tapi dia tahu bahwa dia ada di rumah sakit, dan memutuskan untuk datang ke sini. Aktris itu berkata bahwa tidak ada yang bisa membantunya dengan sakit punggung dan punggung bawahnya saat itu. Pada saat itu, protagonis menyadari bahwa gadis itu hanya khawatir tentang punggungnya. Tiba-tiba ada ketukan di ruang perawatan dan seorang pemuda dengan rambut sebahu muncul di luar pintu. Dia meminta izin untuk masuk dan protagonis hampir bertanya siapa dia, tetapi gadis itu tiba-tiba menutup mulutnya dan memintanya untuk tidak membuat suara. Karena tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, pemuda itu memutuskan untuk masuk. Gadis itu cepat-cepat bersembunyi di bawah selimut anak laki-laki itu agar tidak terlihat. Protagonis memperhatikan bahwa pria ini tampaknya sedang tidak mood. Karena dia diam sepanjang waktu dan hanya melihat sekeliling ruang perawatan. Tanpa peduli dengan kenyamanan orang lain, aktris itu meminta pria itu untuk tenang. Karena akan sangat buruk jika dia ditemukan di sini. Li Shu mengerti bahwa dia tidak boleh panik. Agar tidak ketahuan, tetapi itu sangat sulit. Gadis itu begitu dekat dengannya sehingga menjadi sangat aneh. Dia masih bernapas sangat sering. Yang sangat tidak nyaman, pria itu meminta maaf karena masuk ke pintu yang salah. Yang sangat tidak nyaman, pria itu meminta maaf karena masuk melalui pintu yang salah. Dan meninggalkan ruang perawatan, gadis itu cepat-cepat keluar dari bawah selimut hangat. Dia sangat takut ketahuan dan ini juga membuat cowok itu sangat ketakutan. Tapi mereka masuk kembali ke ruang perawatan. Kali ini ada Sulim dengan tas di tangannya. Sepertinya dia membeli makanan untuknya, namun dia melarikan diri dan minta maaf karena mengganggu mereka berdua. Protagonis meminta dia untuk berhenti agar dia bisa menjelaskan semuanya. Jadi dia bilang bahwa dia adalah korban dalam situasi ini. Bosnya ragu karena dia berpikir dia sepertinya menyukainya. Cowok itu jadi gugup dan mencoba mengklaim bahwa dia tidak menyukai apapun. Aktris itu memandangnya dengan tatapan tidak puas dan bertanya apakah dia bermaksud bahwa dia sama sekali tidak memiliki pesona. Suling tidak mengerti berapa lama mereka akan tetap dalam posisi ini agar cowok itu bisa gugup. 7 tahun yang lalu, aktris itu dalam seragam sekolahnya berdiri di jembatan dan berpose untuk saudaranya yang melolong agar dia jadi bintang. Tiba-tiba seekor anjing dengan luka di kakinya berlari mendekatinya. Gadis itu ingin mengelusnya dan melihat lukanya. Tetapi ketika dia sudah mengulurkan tangannya, anjing itu mulai menggonggong dengan mengancam. Yang membuat gadis malang itu ketakutan, lalu seorang cowok mendekat dan menendang hewan itu. Anjing itu jatuh ke dalam air dan gadis itu tidak bisa mengerti mengapa cowok itu melakukan itu. Dia mulai meminta maaf dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin melindunginya dari hewan itu. Gadis itu meneteskan air mata dan berkata bahwa anjing itu yang takut padanya. Pemuda itu menjawab bahwa itu hanya anjing liar. Kembali ke peristiwa saat ini. Lu kini duduk di depan tempat tidur dan memberitahu Prota bahwa pria yang datang ke sini sebelumnya. Mereka tumbuh bersama dan dia menyukainya, tetapi dia tidak merasakan hal yang sama. Karena hubungan antara kedua keluarga, dia hanya bisa menghindarinya. Kali ini dia datang ke kota untuk syuting film, tetapi cowok ini mengikutinya. Mengatakan bahwa dia perlu pergi untuk perjalanan bisnis, tetapi pada akhirnya dia bersamanya setiap hari. Gadis itu mengatakan bahwa dia memang orang yang baik dan memperlakukannya dengan baik. Tetapi kadang-kadang dia berpikir bahwa dia sedikit menakutkan. Suli yang menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghindarinya sepanjang waktu dan bertanya apakah gadis itu punya ide. Apa yang akan dia lakukan jika ini? Aktris itu menjawab bahwa dia telah menemukan cara untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Dia bilang bahwa dia membutuhkan protagonis untuk membantunya, tapi dia langsung memperingatkan bahwa dia tidak bisa berpura-pura jadi pacarnya. Ide ini benar-benar tidak mungkin. Aktris itu bertanya padanya bagaimana dia tahu apa yang dia inginkan darinya. Cowok itu menjawab bahwa dia tidak akan jadi pacarnya dan itu saja. Lulu kenyang membuat wajah seperti anak anjing yang ditinggalkan. Protagonis bilang dia tidak berguna dan tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Protagonis bilang bahwa pacar palsunya adalah seorang pembunuh. Dan dia tidak ingin memprovokasi dia dengan cara apapun. Lulu tidak mengerti mengapa pemiliknya menolak. Dia bilang mereka perlu cepat dan setuju untuk petualangan ini. Lulu bertanya apakah protagonis tidak butuh kacamata itu lagi, lalu cowok itu bertanya apa hubungannya ini dengan kacamata. Lulu menjelaskan bahwa dengan membantu orang lain menjadi lebih sempurna, dia bisa mendapatkan kacamata itu jika Lukania berhasil melarikan diri dari pengejaran. Maka ada peluang besar untuk menemukan cinta sejati. Ini adalah perkembangan kesempurnaan. Lulu bilang jika dia tidak ingin mendapatkan poin, maka dia bisa menolak permintaan gadis ini. Protagonis menyadari bahwa dia perlu setuju dengan ini. Jadi dia bilang pada aktris itu bahwa dia tidak bisa melihat gadis yang dalam masalah dan mengabaikannya. Lu Yukini, aku berterima kasih pada cowok itu dan bilang bahwa ini luar biasa, pemuda itu senang bisa berubah. Hanya saja Sulian tidak senang dengan situasi ini. Dia berpikir bahwa cowok ini jelas punya alasan lain. Dia tidak mengerti mengapa dia begitu mudah setuju untuk jadi pacar palsu. Si boros.
kembali untuk bilang bahwa dia bukan orang seperti itu, lalu dia bilang bahwa dia benar-benar ingin Miss Sul yang memilih dia. Luke ini juga tidak mengerti bagaimana bosnya bisa tidak jatuh cinta pada cowok sebagai pelatih. Protagonis terkejut dengan kata-katanya, bosnya menjawab bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu. Kecuali jika dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Protagonis hanya perlu membantu gadis itu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dia butuhkan sekarang adalah berbaring dan sembuh. Pada saat itu, penguntit yang bernama Wang Shao sedang duduk di limuzin hitamnya. Dia bertanya pada pelatih Mali apakah dia punya sesuatu. Atlet itu menjawab bahwa dia memiliki informasi yang sangat penting. Lalu berkata bahwa Wang mungkin sudah tahu bahwa Nona Lukni menghindarinya karena alasan yang sangat aneh. Wang memotong pria itu dan mengatakan bahwa dia tidak di sini untuk mendengarkan omong kosongnya meskipun Mali tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa alasan Nona Lukni menghindarinya semua karena pelatih barunya Li Shu. Si atlet mengatakan bahwa Wang harus sangat hati-hati karena orang ini sangat berbahaya. Wang mengusirnya dari mobil. Lalu pengejar itu berbalik kepada temannya dan bertanya apakah mungkin mempercayai kata-kata Mali. Temannya menjawab bahwa kata-katanya benar-benar omong kosong. Dan hanya orang bodoh yang akan mempercayai kata-kata itu. Wang memegang segelas merah Wang Mei di tangannya. Dan mengatakan bahwa bahkan jika ini adalah kebohongan dia lebih suka memusnahkan 1000 secara tidak sengaja daripada membiarkan Luke ini kesatu bersama seseorang pengejar. Menjelaskan bahwa itu akan membuat protagonis tahu bahwa ada orang yang tidak boleh dia ganggu. Pria pirang itu menyadari bahwa tidak mengejutkan sama sekali bahwa gadis itu tidak menyukainya di tempatnya. Dia juga tidak akan menyukai pria sombong. Wang menjawab bahwa dia lebih suka sombong daripada bergantung. Teman itu hanya menghela napas dalam-dalam sebagai tanggapan dan berkata bahwa dia suka selalu mengatakan kebenaran. Sementara itu di ruang 1203 Liu Yifei berbaring di samping Prota dan mendengarkan lagu pada saat yang sama. Pria itu tiba-tiba memotong pikirannya dan berkata bahwa sudah cukup larut dan bertanya apakah dia tidak perlu kembali ke hotel. Gadis yang terus bermain di ponsel bertanya mengapa dia harus pergi jika pacarnya ada di rumah sakit. Aktris itu mengatakan bahwa dia ingin bersamanya ketika Prota pergi memanggilnya sekali lagi. Dia panik mengatakan bahwa itu bukan untuk memanggilnya dengan nama belakangnya dan bertanya pacar mana yang memanggil pacarnya dengan nama lengkapnya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan pria itu menjawab bahwa dia bisa masuk. Ternyata itu adalah penguntit lagi dan gadis itu dengan tenang duduk di tempat tidur. Bertanya mengapa dia datang ke sini. Pemuda itu menjawab bahwa dia sudah pergi menjemputnya di hotel dan mengatakan bahwa sangat berbahaya baginya berada di jalan. Gadis itu menolak, mengatakan bahwa pacarnya sangat terluka dan dia seharusnya tetap di sini untuk merawat dia dengan baik. Si protagonis merasakan merinding, tapi dia tidak menunjukkannya dan hanya makan apa yang dia berikan. Dia bilang bahwa dia memasak bubur ini selama 3 jam. Tapi si protagonis tahu bahwa gadis itu membelinya. Di ruang makan di bawah, tiba-tiba Wang bertanya kepada cowok itu apa namanya. Si protagonis memperkenalkan diri dan melihat informasi tentang preman ini di sistem. Nama cowok ini adalah Wang, tinggi 185 cm, berat 77 kg dan 20% lemak tubuh, dan dia memiliki keterampilan di bidang seni bela diri. Si protagonis merasa takut mengetahui bahwa ada seorang seniman bela diri di depannya. Tapi dia tidak mengerti mengapa ada detail yang tidak diketahui. Lulu menjelaskan bahwa ini karena jarak antara dia dan cowok itu terlalu jauh. Juga jika tidak ada sistem yang sempurna, Li Shu akan membayangkan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Wang memutuskan untuk menguji. Jadi dia bertanya kepadanya apakah dia tahu kapan ulang tahun pacarnya. Si protagonis menjawab ya, tapi dia menyadari di dalam kepalanya bahwa itu sepertinya sebuah jebakan. Karena dia tidak benar-benar tahu apa-apa tentang dia. Sementara, Wang terus bertanya tentang hal-hal favorit gadis itu, warna pakaian favoritnya, film apa yang dia suka, aktor mana yang dia suka, apa makanan favoritnya. Sementara gadis itu mengguncang si protagonis di bahunya dan mencoba mencari tahu apa yang salah dengannya. Si protagonis tidak bisa bergerak dan dia benar-benar menakut-nakuti gadis itu. Cowok itu pusing dan sangat ketakutan. Wang bertanya kepada gadis itu bagaimana pacarnya. Tidak bisa tahu hal-hal seperti itu dan berkata bahwa dia tidak cocok untuk peran pacar cowok ini. Tiba-tiba Sul yang masuk ke ruang perawatan dan menekan kepala si protagonis di dadanya. Dia diam-diam bertanya apakah dia baik-baik saja. Wang bertanya-tanya bagaimana wanita secantik itu bisa merawat cowok ini. Si pirang berkata dia tidak diinginkan di sini jadi dia meminta dia untuk pergi. Wang bertanya apakah Liu Yifei harus pergi karena pacar cowok itu ada di sini. Aktris itu berkata dia sangat menyesal dan berkata bahwa dia tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Sul yang masih marah dan menjawab bahwa dia tidak punya alasan untuk meminta maaf. Dia hanya berharap mulai sekarang aktris itu bisa menjauh darinya di Proda. Semakin jauh semakin baik. Aktris itu memiliki air mata di matanya dan tidak mudah bagi si pirang untuk mengatakan semua ini. Tapi apa yang sudah dikatakan tidak bisa diambil kembali. Protagonis tidak bereaksi terhadap apapun karena dia memiliki kesadaran di suatu tempat yang dalam. Seolah-olah dia diikat oleh tali yang kuat yang tidak bisa dia lepas. Semua kesadarannya menjauh dari tubuhnya dan dia tidak bisa keluar menuju kebebasan. Tidak ada yang bisa membantunya. Tiba-tiba tangan lembut menyentuhnya dan memintanya untuk rileks. Ada janji bahwa semuanya akan baik-baik saja.
Li Shu terbaring di bawah naungan pohon besar di pangkuan seseorang, dan namanya dipanggil, suaranya terdengar akrab. Tapi sulit baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dia merasa sangat lembut, nyaman, dan hangat sehingga dia bahkan tidak ingin bangun. Su Liang menyentuh pelipisnya dan bertanya apakah dia bisa mendengarnya. Mata si cowok terbuka perlahan dan dia kembali di rumah sakit. Bosnya duduk di sampingnya, si bocah hampir bertanya apa yang terjadi padanya. Dan si gadis hanya berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan semuanya sudah berakhir. Bos percaya bahwa jika dia tidak datang tepat waktu, mungkin dia tidak akan selamat. Tiba-tiba protagonis memiliki pencerahan tentang apa yang Wang lakukan padanya. Li Shu menyadari bahwa cowok ini benar-benar memiliki kekuatan seorang petarung. Dia merasa terhina telah dihancurkan olehnya. Protagonis menyadari bahwa dia juga, dengan segala cara harus menjadi seorang master seni bela diri, Lulu mengucapkan selamat kepada si bocah. Karena diakui sebagai sistem sempurna dan juga berhasil mengaktifkan sutra hati sempurna, Li Shu bertanya kepada Lulu apakah dia tidak disetujui oleh sistem sejak lama. Dia menjawab bahwa sebelumnya dia hanya mendapatkan hak untuk menggunakan. Dan kemudian hanya bisa menggunakan fungsi dasar. Hanya setelah mendapatkan persetujuan, kamu bisa membuka dan menggunakan semua fungsi yang tersedia di sistem. Si cowok tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mendapatkan hak itu. Padahal dia merasa sangat lemah ketika Wang mempermainkannya seperti serangga. Lulu menjelaskan bahwa ketidaktoleransian adalah ekspresi tertinggi dari keinginan untuk berusaha mencapai kesempurnaan. Juga merupakan insentif kuat bagi seseorang untuk menerobos. Untuk mencapai kesempurnaan, tujuan dari sistem ini adalah membantu orang mencapai kesempurnaan, sutra hati sempurna secara sistematis. Merespons keinginan batin seseorang, jenis pembelajaran terbesar, terjadi melalui ingatan pemilik, protagonis. Menolak karena dia bukan seorang petarung, bagaimana sistem mendapatkan informasi tentang seni bela diri darinya. Lulu berkata bahwa jika dia sudah membaca banyak novel, dan menonton banyak acara TV tentang seni bela diri, sistem bisa mengekstrak informasi dari sana juga. Cowok itu tidak mengerti bagaimana itu mungkin. Dia tidak memahami situasi keseluruhan dengan baik. Lulu berkata bahwa jika pemilik berlari 2 putaran, sistem bisa mendapatkan banyak informasi. Pemuda itu bertanya mengapa, sepertinya dia memarahi seseorang. Lulu tertawa dan berkata bahwa itu hanya sebuah metafora. Dia menambahkan bahwa sutra hati sempurna didasarkan pada seni bela diri terkuat dalam pikiran pemilik. Cowok itu bertanya apakah ini sutra yang nyata atau sihir 9. Lulu muda berdiri di belakangnya dan berkata bahwa seperti matahari terbit, dia adalah satu-satunya yang tak terkalahkan. Cowok itu bertanya apakah dia bisa menulis ulang. Itu karena dia sangat takut. Lulu menjawab bahwa sistem ditulis berdasarkan ingatan dan datanya, jadi jika itu ditulis lagi, hasilnya akan persis sama. Protagonis berpikir jika ini benar-benar buruk. Dia teringat bahwa ibunya saat kecil bertanya padanya mengapa dia duduk di lutut begitu dekat dengan TV. Semua itu karena pengaruh Lulu yang tak terkalahkan. Lulu bertanya apakah dia ingin berpikir tentang berlatih sutra hati sempurna atau hanya bercanda. Protagonis menjawab bahwa dia tidak bisa memahami bagaimana dia bisa berlatih harta matahari. Lulu marah dan menyebut gurunya terlalu bodoh. Dia berkata bahwa teknik itu ditulis berdasarkan harta bunga matahari. Li Shu berkata bahwa kalau begitu itu ditulis dengan sangat menjijikan. Dia bertanya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk disebut pelamar sutra hati sempurna. Kemudian dia berkata bahwa mungkin Lulu hanya berbohong padanya. Dia menjawab bahwa tentu saja dia tidak berbohong padanya. Intinya adalah ini adalah dunia spiritual si cowok dan di sini dia bisa berkembang. Dia perlu kembali ke kenyataan juga karena jantung jahitan menghabiskan terlalu banyak energi. Jadi orang-orang perlu masuk ke keadaan tidur untuk sementara dan selama tidur, Lulu kecilnya akan melayaninya. Si cowok menyapa salinan kecil Lulu dengan pelan. Ketika dia sendirian, dia membuka buku dan melihat level pertama penguatan tubuh. Mulai sekarang dia juga akan menjadi seorang petarung. Si cowok duduk dalam posisi lotus dan melalui tirai. Dia mendengar suara Su Liang yang bertanya apakah dia terikat. Karena ketidaknyamanan fisik, dia melihat bahwa si cowok tetap menutup mata. Dan bertanya apakah itu karena sakit kepala. Si bocah memerah dan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Tapi si Blunt menyadari bahwa dia tidak terlihat terluka dan penuh energi. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia benar-benar berbeda. Gadis itu bertanya lagi apakah dia benar-benar baik-baik saja dan apakah dia tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Si cowok menjawab bahwa semuanya benar-benar baik dan gadis itu memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Protagonis mengucapkan selamat tinggal padanya dan meminta agar dia hati-hati. Banyak yang terjadi hari ini dan dia harus beristirahat dengan baik. Gadis itu bilang dia harus menelpon. Jika dia butuh sesuatu dengan mendesak, pintu tertutup di belakangnya. Dan si pemuda kembali ke teknik, dia melepaskan semua perban di tubuhnya sekaligus. Masih sakit, tapi protagonis harus mendapatkan kekuatan secepat mungkin untuk mengalahkan Wang dan membalas dendam atas semua yang dia lakukan padanya. Tapi hanya 1000 kali lebih kuat, kekuatan hidup yang kuat. Menyempurnakan 5 titik di tubuhnya. Untuk proto itu semua sangat menyakitkan. Tapi rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keinginan untuk membalas dendam. Dia hanya ingin menjadi kuat, sesuatu yang gelap dan tidak dapat dipahami. Tiba-tiba, itu mulai mengalir dari tempat tidur, benda ini berbau mengerikan. Dan hampir seluruh rumah sakit berlarian karena baunya.
Kemudian si cowok berada di kamar mandi untuk mencuci semuanya dan tiba-tiba dia menyadari bahwa dia merasakan kekuatan. Dan sekarang juga lebih tampan. Jalan menuju master seni bela diri terbuka untuknya, sebelum Su Liang melihat ke ruang rawat. Dan bertanya kepada si cowok bagaimana perasaannya, si pemuda sudah duduk di tempat tidur. Dan dengan senyum lebar di wajahnya menjawab bahwa tidak ada yang lebih baik dari ini. Gadis itu berlari ke arahnya dalam sekejap dan bertanya di mana dia meletakkan semua perban. Li Shu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir karena dia sudah bisa keluar. Gadis itu tidak percaya omong kosong ini, dan meminta untuk memeriksanya. Bosnya heran apa yang dilakukan pria ini semalam. Protagonis melihat informasi tentang gadis itu, dan melihat kata yang tidak dikenal lagi. Dia bertanya-tanya apakah Su Liang juga sempurna dalam seni bela diri. Bosnya meletakkan tangannya di depan wajahnya dan bertanya padanya apa yang dia pikirkan. Begitu dalam sampai dia bahkan tidak bereaksi terhadap apapun. Protagonis menjawab bahwa dia tidak membicarakan apa-apa dan mengatakan bahwa dia mungkin merasa sakit kemarin. Jadi dia sedikit teralihkan. Su Liang menyadari bahwa dia tidak demam, tetapi harus memanggil dokter. Li Shu bahkan tidak sempat menghentikannya. Dan dia segera berlari keluar dari ruang perawatan. Dokter datang dan mulai memeriksa pria itu. Dia terkejut bahwa luka-lukanya sembuh begitu cepat. Protagonis menjawab bahwa semuanya sembuh sangat cepat sejak kecil. Dokter tiba-tiba berkata bahwa dia ingin memeriksa dia sepenuhnya karena dia memiliki tubuh yang istimewa. Su Liang kembali dan meminta temannya untuk berhenti karena dia bilang pria itu baik-baik saja. Ketika dokter sudah pergi, dia tiba-tiba bertanya apakah dia mengenal Su Liang. Gadis itu segera duduk di sampingnya dan berkata bahwa mereka sudah bersama selama 4 tahun sampai universitas dan hampir tidak terpisahkan. Dokter berkata bahwa mereka begitu dekat sehingga tampaknya mereka berasal dari keluarga yang sama. Protagonis berkata bahwa dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang gadis itu. Tetapi dia terlalu malu untuk bertanya, jadi dia meminta dokter untuk memberitahunya tentang dia. Kemudian dokter mulai bercerita bahwa di universitas dia tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Selama 4 tahun itu, orang tuanya bercerai, dan pamannya membesarkannya sampai dia dewasa. Dia tidak memiliki orang tua. Gadis itu berkata bahwa Li Shu bahkan tidak boleh berpikir untuk mengganggunya dengan cara apapun. Pemuda itu menyadari bahwa setiap orang di dunia ini memiliki rahasia masing-masing dan dia harus cukup kuat untuk menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri. Sedikit kemudian Su Liang sudah mengemudikan mobil. Anak laki-laki itu tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak akan pergi ke rumahnya. Gadis itu terkejut bahwa dia akhirnya bangun. Anak laki-laki itu menjawab bahwa dia baru saja keluar dari rumah sakit. Lalu dia mau dibawa kemana? Bosnya menjawab bahwa dia akan membawanya ke rumahnya sampai dia sepenuhnya pulih. Dia akan tinggal bersamanya. Su Liang mulai berpikir bahwa jika Wang tahu bahwa Li Shu masih hidup dan baik-baik saja, maka dia tidak akan membiarkannya sendirian. Protagonis terkejut mengapa dia akan tinggal bersamanya. Pipinya masih memerah dan dia bertanya apakah mereka benar-benar akan menjadi teman serumah. Rumah Su Liang ternyata adalah sebuah mansion yang indah. Dan anak laki-laki itu terpesona oleh pemandangan seperti itu. Dia selalu bermimpi tinggal di rumah yang mewah seperti itu. Gadis itu menjawab bahwa impiannya akhirnya terwujud. Anak laki-laki itu tiba-tiba memeluknya dan berkata seolah-olah mereka sudah menikah. Gadis itu menjawab bahwa jika dia mengucapkan omong kosong seperti itu lagi, dia akan memakan lidahnya saat makan malam. Anak laki-laki itu mulai merayu untuk dibebaskan karena lidah tidak enak dimakan. Si pirang memberitahunya bahwa karena dia memiliki banyak energi, dia harus menyiapkan makan malam hari ini. Membuka kulkas. Anak laki-laki itu menyadari bahwa itu benar-benar kosong. Gadis itu keluar dengan handuk sambil mengatakan bahwa dia suka bersih-bersih dan tidak pernah membeli makanan tambahan. Anak laki-laki itu memeluknya dan bertanya apakah mereka bisa pergi ke supermarket bersama. Dalam hal ini dia setuju tetapi dia melepas tangannya dari bahunya yang telanjang. Dia juga memperingatkan bahwa dia sangat pilih-pilih dengan makanan dan jika dia tidak suka, dia akan sangat marah. Protagonis terkejut, karena dia tahu bahwa gadis itu suka ikan tetapi tidak boleh terlalu pedas. Dia juga suka kacang dan tidak suka makanan asam. Si pirang tidak mengerti bagaimana anak laki-laki ini bisa mengingat semua ini tetapi dia berkata bahwa dia ingat semua yang dia katakan. Gadis itu memperingatkan bahwa jika tidak sekarang, semua toko akan tutup. Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri bahwa pertempuran belum dimenangkan. Dan mereka harus berusaha sebaik mungkin. Ketika mereka tiba di supermarket, anak laki-laki itu menggenggam tangan gadis itu karena ada banyak orang di sana. Dan mereka tidak boleh tersesat. Su Liang menyadari bahwa sialan ini memang selalu melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Tiba-tiba, seseorang memanggil Li Shu dan ternyata tidak lain adalah Liu. Kenny dan Wang semuanya saling melihat di supermarket. Wang mulai berpikir bagaimana bajingan ini bisa bersenang-senang setelah apa yang terjadi padanya di koridor rumah sakit. Wang pasti tidak berpikir bahwa Li Shu akan keluar dari rumah sakit. Secepat itu protagonis marah banget. Dia tahu sedikit lagi dan dia sudah akan dirawat di rumah sakit tapi untungnya dia sangat beruntung. Protagonis setuju dengan sudut pandangnya, tapi berpikir jika bukan karena penghinaan yang dia terima, dia tidak akan bisa mengambil kesempatan untuk memperbaiki sistemnya, dan tidak akan mencapai teknik berpikir ideal Liu Yifei. Tidak mengerti mengapa mereka berbicara dengan teka-teki tapi karena mereka semua bertemu di sini. Dia mengundang mereka untuk makan siang bersama Su Liang menggenggam tangan gadis itu.
dan mengingatkan dia tentang kata-kata kemarin. Dia meminta untuk tidak mendekati mereka lagi. Air mata langsung muncul di matanya dan gadis itu bertanya apakah protagonis benar-benar membencinya begitu dalam dan tidak ingin melihatnya. Li Shu berkata dia tidak membencinya, tapi membenci bajingan yang selalu mengikutinya. Wang berkata bahwa dia juga membencinya. Si jenius yakin bahwa bajingan itu tidak akan bisa menghina dia lebih dari kemarin. Dia berjanji bahwa dia akan mengajarkan pelajaran kepada penguntit ini. Liu Yifei berlari ke Wang mengatakan bahwa pelatih Li Shu adalah orang yang sangat berbakat. Dan dia sangat berharap dia tidak membencinya. Si bajingan menarik tangannya dan bertanya apakah dia sudah gila karena ingin dia berteman dengan reptil ini. Sementara itu protagonis sudah bersiap untuk bertarung. Mereka berdiri di depan satu sama lain sampai Liu Yifei berdiri di antara mereka. Dia berteriak kepada mereka untuk berhenti semua ini segera. Dia tidak ingin pertarungan ini terjadi. Gadis itu mengatakan bahwa Wang benar-benar sangat mengecewakannya sekarang dan dia tidak ingin melihatnya lagi. Dengan air mata gadis itu langsung berlari ke arah lain. Wang tidak mengejarnya dan memberitahu protagonis bahwa kali ini dia berhasil membuatnya marah.